Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan oleh khatib Jumat. Tidak sah khutbah Jumat jika surah Ali Imran ayat 102 tidak dibacakan oleh khatib. Berarti ini penting. Karena Allah menginginkan kita tidak mati dalam keadaan kafir, melainkan mati dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati, muslim fanatik, lalu mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Adik-adik kita remaja disidrap di bulan suci Ramadan beberapa hari yang lalu. Tawuran atau berkelahi, satu korban meninggal akibat kena benda tajam, mati kafir. Saudara kita di Cianjur sekitar atau kurang lebih 12 orang mengkonsumsi alkohol berkadar 90% yang peruntukannya untuk medis. Lalu dia minum meninggal, mati kafir. Ini pentingnya surah Ali Imran ayat 102. Wa qalaidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ini juga surah Al-Ahzab 70 penting apalagi di bulan suci Ramadan, bukan sekadar puasa menahan lapar dahaga, tetapi puasa dalam berbagai aspek secara menyeluruh, termasuk menahan pandangan mata, menahan ucapan-ucapan lidah yang tidak baik, sehingga Al-Ahzab 70 berkatalah yang benar, baik dan benar. Wa qalaidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kapal atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Surah Al-Baqarah ayat 208 ini juga penting, sering dibaca khatib, karena Allah menginginkan kita menjadi Islam yang kafah atau sempurna, integrated, komprehensif dan holistik. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam kamuflase, bukan Islam keturunan. Okalaidan. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji. Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah. Maka Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Karena siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan di hari Jumat, maka dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan hari Jumat, sebagai salah satu amalan yang istimewa, maka dimudahkan urusannya, rezekinya, studinya, jodohnya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul keutamaan atau fadilah malam Lailatul Qadar. Salah satu amalan istimewa dari lima amalan utama di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Allah jelaskan tentang Lailatul Qadar di Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biiznihi rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Pada malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 84 tahun. Kenapa malam Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan? Karena salul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Karena pada malam Qadar itu seluruh malaikat Allah yang ada di langit termasuk roh Jibril turun ke bumi untuk melihat hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan suci Ramadan. Baik dalam bentuk ibadah puasa, baik dalam bentuk ibadah sholat tarawih secara berjamaah dilanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah, baik dalam bentuk ibadah zakat, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat harta, zakat amal, baik dalam bentuk peringatan nuzul Quran, termasuk juga memperingati nuzul Quran dan ibadah-ibadah Sunda lainnya di bulan suci Ramadan. Tanassalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli aman. Salamun hi hatta matla'il fajar. Sejahtera hingga terbit fajar. Para pemirsa Kompas TV, kita lanjut setelah yang satu ini.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang kajian keutamaan atau fadilah malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar memiliki kemuliaan karena pada malam itu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Sedangkan turunnya Al-Quran di malam ke-17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran melalui perantaraan Jibril di Gua Hira, surah pertama, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah. Jibril membisiki Muhammad di Gua Hira, baca Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu perbedaannya. Kenapa malam Lailatul Qadar memiliki kemuliaan? Karena pada malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ekuivalen atau setara dengan 84 bulan. Kenapa lebih mulia daripada 1000 bulan? Why? Mengapa? Karena pada malam itu semua malaikat Allah termasuk roh Jibril turun ke langit. Melihat hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah zakat, peringatan nusul Quran, ibadah lainnya yang ada di bulan suci Ramadan. Yang keempat, kenapa malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan atau kemuliaan? Siapa yang beribadah di malam Qadar, malam kemuliaan itu, apapun bentuk dan jenis ibadahnya, apa dalam bentuk qiyamul lail, salat malam, apa dalam bentuk salat tahajud. Perbedaan salat tahajud dengan qiyamul lail, salat malam. Kalau salat qiyamul lail umumnya itu dilaksanakan sebelum tidur. Kalau tahajud persyaratannya salat sunnah yang didirikan setelah tidur. Jadi terkadang di masyarakat ada sebagian saudara kita yang keliru. Saya sudah mau salat tahajud padahal belum pernah tidur. Boleh juga dia juga beribadah misalnya hatam Quran, membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Disaksikanlah oleh para malaikat. Jadi hebatnya siapa yang beribadah di malam Qadar itu sama amalannya kalau dia beribadah 1000 bulan atau 84 tahun. Hebatnya. Oleh karena itu ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29, usahakan banyak-banyak iktikaf di masjid dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Dan semoga kita kedatangan Lailatul Qadar. Apa manfaatnya? Apa hebatnya? Apa keistimewaannya orang yang kedatangan Lailatul Qadar? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmatnya, manisnya, manfaatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah wajib maupun dalam bentuk ibadah sunnah, dan kehidupan dunia dan akhiratnya insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang imtak, iman dan takwanya bagus dan punya waktu, setelah masuk 10 terakhir bulan Ramadan itu iktikaf di masjid. Apa yang dimaksud iktikaf? Iktikaf itu mengandung makna mengisolasi diri. Boleh mengandung makna memisahkan diri. Boleh juga berdiam diri di masjid dalam rangka menghindari gangguan-gangguan yang bersifat duniawi di rumah untuk fokus banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid.
Nanti kita kaji setelah satu episode tertentu tentang iktikaf. Sekarang muncul pertanyaan, apalagi kehebatan malam Lailatul Qadar? Orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar karena dampak atau manfaat dari beriktikaf di masjid, insya Allah hidupnya jauh dari kemiskinan. Berikutnya, apa tanda-tanda? Apa gejala-gejala malam itu turun Lailatul Qadar? Para ulama berkesimpulan berdasarkan kajian hadis. Tanda-tanda yang pertama, bahwa malam Lailatul Qadar sudah turun. Yang pertama, suasana hening di malam itu. Dan sebelum turun malam Lailatul Qadar, tanda-tanda di bidang tanda-tanda yaitu sebelum turun malam Lailatul Qadar, di hari itu sinar matahari redup dan mengeluarkan tanda warna kemerah-merahan. Yang kedua, cuaca pada saat itu tidak panas dan juga tidak dingin, sejuk sehingga nikmat. Jadi kenikmatan udara itu berada pada kategori sejuk. Terlalu panas jangan, terlalu dingin jangan, sejuk itulah suasana kenikmatan suhu udara sejuk. Berikutnya, tidak turun hujan. Tanda-tanda akan turunnya malam Lailatul Qadar. Berikutnya, langit sangat cerah, tidak berawan, dan pada saat itu tidak turun hujan. Dan pada saat itu, baik di siang hari maupun pada malam akan turunnya malam Lailatul Qadar, suasana hening, baik di sekitar kita maupun suasana dalam arti makro. Ini tanda-tanda. Oleh karena itu, orang yang memahami tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu cenderung beriktikaf di masjid. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan atau fadilah atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa manfaat, apa dampak dari orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar? Orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar itu semakin imannya mantap. Insya Allah tidak akan goda dengan godaan perempuan, dengan godaan harta, tahta, jabatan, pangkat, gelar, dan sebagainya. Godaan-godaan yang bersifat duniawi. Yang kedua, orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar, takwanya semakin mantap. Mantap 100% atau mantap 24 karat. Tidak goyang akan pengaruh dunia dalam bentuk perempuan, tahta, kedudukan, gelar, jabatan, dan sejenisnya. Iman dan takwanya bagus. Yang ketiga, orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar, salat 5 waktunya berserta salat sunnah lainnya semakin mantap. Salat 5 waktunya on time, tepat waktu. Dan diusahakan berjamaah di masjid. Karena pahala berjamaah di masjid 27 kali lebih besar daripada pahala sendiri di rumah. Sendirian di rumah. 27 derajat atau 27 kali lipat. Apalagi sholat berjamaah selalu berusaha mengambil tempat di saf pertama. Saf yang paling afdal. Berikutnya, orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar karena iman dan takwanya semakin mantap, maka
Salat sunnah juga disempurnakan. Mulai dari salat sunnah Isyraq, yaitu salat yang dilakukan setelah salat subuh tanpa meninggalkan masjid, duduk terus berzikir, bertasbih, membaca Quran di masjid, sekitar masuk pukul 6.12 menit pagi, masuk salat Isra. Itu pahalanya luar biasa, Pak. Satu kali salat Isra yang 2 rakaat, itu sama dengan pahalanya satu kali haji, satu kali umrah. Jadi bagi saudara kita yang tidak mampu secara ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, rajin melaksanakan sholat Isra. Allah kasih fasilitas dalam bentuk ibadah sholat sunnah Isra sebagai pengganti satu kali pahalanya, yaitu setara dengan satu kali haji, satu kali umrah. Ditambah lagi salat sesudah masuk jam 7 sampai jam 11, sholat duha, salat sunnah tobat, salat sunnah istihar dan sebagainya. Berikutnya, orang yang kedatangan Lailatul Qadar, selain kualitas ibadahnya semakin hebat dan merasa nikmat, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa enjoy setiap melaksanakan ibadah sholat, baik berupa sholat wajib, sholat sunnah, dan berbagai ibadah lainnya, termasuk mengeluarkan zakat, baik dalam bentuk zakat harta, penghasilan, zakat profesi, zakat perdagangan, apalagi zakat harta wajib bagi setiap muslim, baik orang Islam, baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Oleh karena itu, mari kita berusaha di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan beriktikaf di masjid. Jangan banyak tidur, tapi begadang untuk menjemput turunnya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar sebagai malam istimewa memberikan kesejahteraan kepada orang yang kedatangan malam Lailatul Qadar. Perhatikan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Quran di malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yaitu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanassalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Karena pada malam itu semua malaikat Allah termasuk Roh Jibril turun ke langit melihat hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan suci Ramadan. Baik dalam bentuk ibadah salat tarawih, ibadah qiyamul lail, salat tahajud, puasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan peringatan nuzul Quran dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah sampai terbit hajab. Jadi siapa yang kedatangan malam Lailatul Qadar, maka sejahtera hidupnya dan berkah hidupnya. Sebagai kesimpulan dari tausiah tentang keistimewaan Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, karena siapa yang beribadah di malam itu maka sama dengan pahalanya beribadah 1000 bulan atau 84 tahun. Sehingga orang yang beribadah di malam Qadar akan mendapatkan keberkahan hidup, kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, dan semakin iman dan takwanya mantap. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.